yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Zial Hakim. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Saya juga merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Indonesia kategori 2 tahun 2022 dengan NIM 2213855 dan nomor PPG 20180034029. Pada hari ini saya akan mencoba membuat video layanan bimbingan kelompok untuk keperluan uji kinerja UKM PPG periode 7 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan tema perencanaan karir atau perencanaan karir setelah lulus SMA, ya. Maka dari itu, sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa, ya. Silakan, ada yang memimpin untuk doa. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dapat dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semua? Sehat. Alhamdulillah, ya, saya sehat. Saya harap kedepannya tetap sehat, jaga diri, jaga makanan, dan jaga kesehatan kalian, ya. Tuh, nah, hari ini tadi seperti kita obrolkan, ya, seperti apa yang saya sampaikan, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok perencanaan studi lanjut masuk ke perguruan tinggi negeri. Bimbingan kelompok hari ini akan berjalan selama 45 menit, ya. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan yang lain, maka dari itu sebelum itu saya ada sedikit games untuk kalian. Mungkin sebelumnya pernah mendengar, tapi demi mencairkan suasana, ya, yang saya lihat ada yang kurang semangat dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita akan coba cairkan suasana. Nama gamesnya yaitu tepuk 1, 2, dan 3, ya. Udah pasti anak perempuan pasti udah tahu nih. Jadi ketika tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, kita coba, ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 3. Oke, ya, bagus. Ternyata tadi masih ada yang kurang konsentrasi, tapi nggak apa-apa, ya. Semoga dengan games tadi konsentrasinya jadi dipusatkan kembali di kegiatan ini, ya. Nah, kita lanjut. Tujuan dari kegiatan kali ini yaitu kalian dapat menganalisis hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan karir melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis program studi dan PTN yang kalian pilih, ya, seperti itu. Nah, ada langkah-langkah kegiatan juga yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Kemudian kalian memperhatikan slide PowerPoint yang nanti akan Bapak presentasikan, ya. Kemudian yang ketiga, kalian melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti setelah dibagi kelompok itu, kalian diskusi
diskusi terlebih dahulu. Tiap kelompok memilih satu perguruan tinggi negeri yang akan ditetapkan secara random oleh saya, kemudian menganalisis berbagai informasi mengenai perguruan tinggi negeri tersebut, ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu kalian mengerjakan tugas mind mapping di kertas karton yang telah disediakan. Kemudian bentuknya bisa berupa tabel, bisa berupa gambar-gambar yang menurut kalian menarik, ya. Yang pokoknya sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing, gitu ya. Nah, setelah itu karya tersebut dipresentasikan. Nah, tugas kalian di sini yaitu semua siswa wajib ikut berdiskusi, kemudian berbagi pendapat, kemudian bertanya jika ada yang tidak dimengerti, kemudian mengerjakan tugas mind mapping yang sudah tadi diinstruksikan, ya. Seperti itu ya. Jadi semuanya mengerti tugasnya? Mengerti. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Cukup? Oke. Alhamdulillah ya. Kalau kalian mengerti, saya sangat bersyukur. Ternyata gampang ya. Tugasnya tadi gampang ya. Diskusi, kemudian pertama tadi memperhatikan slide PowerPoint yang saya akan presentasikan, kemudian diskusi, kemudian membuat mind mapping, dan yang terakhir dipresentasikan. Oke, ngerti ya? Ngerti. Jadi siap ya? Siap. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tugas tadi ya, diskusi kemudian tugas mind mapping. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan beberapa cara untuk merencanakan studi lanjut ke perguruan tinggi negeri. Karena sebentar lagi kalian sudah kelas 12, ya. Sebentar lagi kalian diharuskan untuk memilih karir yang harus diambil. Kemarin kan dari pemahaman awal ada beberapa ya. Yang pertama itu ada melanjutkan studi, kemudian bekerja, kemudian memilih kursus, kemudian yang keempat berwirausaha, dan yang terakhir ada menikah, gitu ya. Nah, dari 5 tersebut ada yang namanya studi lanjut, merencanakan studi lanjut. Jadi itu harus direncanakan secara matang supaya kalian nanti ketika mengikuti seleksi sudah tidak bingung lagi akan memilih prodi apa, kemudian perguruan tinggi mana, gitu ya, yang sesuai dengan minat bakat kalian. Nah, cara merencanakan studi lanjut ke PTN ada beberapa. Yang pertama yaitu silahkan kalian coba tentukan pilihan prodi dan PTN sesuai dengan minat bakat seperti tadi yang Bapak kasih tahu ya. Tuh, kemudian yang kedua, tetapkan alternatif perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta, karena tidak semua biasanya ya di sekolah kita tidak semua siswa yang ingin kuliah itu masuk ke perguruan tinggi negeri. Maka dari itu kalian istilahnya harus punya 1-2. Berarti apa? Dicari juga, misalkan pahit-pahitnya nanti kalian PTN tidak bisa tembus, kemudian kalian harus ke PTS misalkan ya. Nah, PTS juga kalian harus memilih, jangan asal pilih ya. PTS juga banyak kok yang bagus, sama kayak perguruan tinggi negeri, asal kitanya jeli dalam melihat PTS tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada, silakan kalian pahami jalur-jalur masuk ke PTN. Berarti kemarin ada apa? SNMP, kemudian SNMPT, dan jadi untuk PTN perguruan tinggi negeri ada 3 jalur itu ya. Sebenarnya ada lagi yang namanya SNMPN, itu untuk ke politeknik, kemudian SIMAMA itu untuk ke politeknik kesehatan, gitu ya. Dan juga ada satu lagi SPAN PTKIN itu untuk masuk ke Universitas Islam Negeri, gitu ya. Jadi silahkan kalian pahami jalur-jalur masuk ke PTN tersebut, gitu ya. Karena banyak sebenarnya, cuman semua bisa diambil, semua bisa diikuti, tapi itu harus tergantung
dan bakat kalian, gitu ya. Nah, yang keempat itu ada ukur kemampuan diri dari sisi akademik maupun non akademik. Akademik dari nilai kalian, nilai rapor itu untuk SNPP misalkan ya. Kemudian non akademik seperti apa? Nah, ikut olimpiade, ikut kejuaraan, mau itu kejuaraan mata pelajaran maupun kejuaraan yang non mata pelajaran seperti basket, futsal, olahraga lah ya. Kemudian seni, kemudian kejuaraan-kejuaraan lainnya ya. Gitu. Nah, dan terakhir kalian harus coba mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai PTN yang diinginkan. Karena bisa saja ekspektasi kalian misalkan di PTN ini mah wah bakal gini-gini, ternyata setelah di searching, setelah banyak informasi yang beredar yang kalian baca ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, gitu ya. Jadi saya harap silakan cari informasi sebanyak-banyaknya, gitu ya. Barangkali ada sesuatu yang kurang satu visi-visi dengan diri kalian, gitu ya. Gitu. Nah, di sini ada sebuah prolog ya yang akan coba saya bacakan. Setiap tahun siswa tingkat akhir sekolah menengah atas harus melewati ujian ini untuk mendapatkan bangku di perguruan tinggi bidangnya. Banyak cara untuk tes masuk perguruan tinggi, namun untuk seleksi nasional menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi calon mahasiswa di Indonesia. Hal ini menjadi sangat menakutkan karena adanya rasa takut gagal. Wajar saja hal ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya karena tes ini berskala nasional. Sehingga begitu ketatnya persaingan yang ada, semua orang sudah mulai menatap lembar demi lembar di tahun yang baru. Apalagi tahun sekarang itu tesnya agak berbeda ya dengan yang tahun sebelumnya. Untuk itu, kemudian untuk sukses juga membutuhkan persiapan yang matang, baik penguasaan materi, fisik, psikis, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan untuk tes SNMPT itu yang berpengaruh sebenarnya bukan dari segi otak kalian saja, pemikiran kalian saja, tetapi dari segi psikis juga ya. Kadang contohnya lah kayak tahun sebelumnya kan ada UN ya, ujian nasional. Ketika orang tidak siap secara psikis, itu kan yang tadinya bisa malah jadi tidak bisa seperti itu. Nah, itu yang harus kalian persiapkan mental ya, seperti itu. Nah, di sini ada cara-cara menetapkan pilihan PT untuk perguruan tinggi. Yang pertama, apa saja program studi yang tersedia. Yang kedua, reputasinya seperti apa. Yang ketiga, biaya pendidikan dan beasiswa yang tersedia itu apa aja. Yang keempat, status akreditasinya dilihat ya. Kemudian yang kelima, fasilitas pendidikan, gitu ya. Itu juga penting. Kenapa? Karena tanpa fasilitas pendidikan yang memadai, kalian tidak akan maksimal dalam menuntut ilmu, gitu ya, di perguruan tinggi tersebut. Nah, dan yang keenam, prospek kelulusan. Itu nanti setelah lulus banyak yang kerja di bidang apa, di bidang apa, gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan kayak banyak yang melenceng gitu, dari jurusan yang mereka itu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh perguruan tinggi negeri di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ya ada Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian Institut Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, Institut Pertanian Bogor, Politeknik Bandung, Politeknik Manufaktur yang di Dago, kemudian Politeknik Kesehatan di Pasteur, kemudian ada juga Universitas Singapura Bangsa Karawang, ada juga Universitas Siliwangi ya, Unsil yang ada di Tasik, gitu ya. Kemudian untuk contoh-contoh yang di luar Jawa Barat juga banyak sebenarnya. Ada apa aja coba yang UGM itu udah jelas ya, UGM, kemudian UINI, kemudian kemudian Brawijaya yang di Malang, Universitas Airlangga, kemudian Universitas Negeri Jakarta ya, kemudian Politeknik Jakarta juga ada, UI
perguruan tinggi manapun yang kalian tuju, kalian harus tetap semangat ya supaya tumbuh optimis dari diri kalian. Tuh. Nah, di sini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama, sebelum itu ya, kan tadi dibilang untuk dibagi kelompok ya. Nah sekarang silakan untuk kalian membagi kelompok 4 jadi 4 kelompok ya. Ada di sini ada pekerjaan jadi 4 kelompok, dihitung 1 sampai 4. Coba. 1, 2, 3, 4. 1. Nah, sekarang silakan duduk sesuai tadi yang kalian nomor kalian ya. Yang di sini 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Konsentrasi kembali. Sebelum kalian ke tugas primer tadi disebutkan kalian harus melakukan diskusi terlebih dahulu ya. Nah, silakan saya beri waktu 10 menit untuk kalian diskusi dan diskusi untuk menganalisis PTN yang harus kalian analisis ya. Yang pertama, mau saya tentukan atau kalian yang menentukan? Ditentukan saja ya. Nah, untuk kelompok 1 saya tentukan untuk menganalisis Universitas Pendidikan Indonesia ya, UPI. Kelompok 2 silakan kalian menganalisis Institut Teknologi Bandung ya. Yang ketiga silakan kalian untuk menganalisis Institut Pertanian Bogor. Dan yang keempat silakan kalian untuk menganalisis Politeknik Bandung ya. Ada mau apa? Silakan. Oh boleh, silakan. Empat juga nggak apa-apa ya. Nah, silakan saya beri waktu 10 menit kalian untuk berdiskusi dan juga menganalisis PTN yang tadi disebutkan ya. Silakan. Untuk jadi bahan
waktunya sudah habis, ya. Waktunya sudah habis. Sekarang silakan kalian sebelum ke tugas mind map, silakan diperhatikan dulu ke depan, ya. Di sini ada beberapa contoh mind map yang bisa kalian jadi contohkan, ya. Silakan mau ikut seperti contoh ini atau kreativitas kalian. Tapi ini ada beberapa contoh yang bisa menjadi referensi kalian. Nah, ada yang seperti ini mind map-nya, ya. Kemudian ada yang seperti ini, ada yang seperti ini juga, ya, seperti itu. Silakan sekarang untuk membuat mind map di kertas karton yang sudah disediakan, ya. Apabila ada misalkan keperluan tambahan spidol, ini ada spidol kecil, silakan diambil saja, ya. Gitu. Nah, sekarang membuat mind map, nggak usah lama-lama, ya. 5 menit beres, ya. Oke, 5 sampai 10 menit, ya. Saya waktu dimulai. Jadi kontennya dulu dimasukin, ya, karena kan ada waktunya. Jadi kalau misalkan kontennya dulu nanti tinggal ya satu ya. Ya. Ada yang konten, ada yang beres, ya, semua. Oke. Nah, sekarang karena sudah beres tadi apa sesudah buat mind map terus dipresentasikan. Nah, sekarang mau kelompok siapa? Yang siap? Ya. Sok silakan kelompok 2 ITB, ya. Ya, sok silakan untuk mempresentasikan hasil mind map-nya. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin sedikit menjelaskan tentang mind mapping tentang Institut Teknologi Bandung atau disingkat ITB yang berada di Bandung. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa dari jurusan yang ada di ITB. Yang pertama itu ada jurusan Teknik Pertambangan atau TA, di mana prospek pekerjaannya bisa menjadi instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan ada akademisi atau peneliti. Biaya dari jurusan ini dimulai dari 0 sampai 12.500 rupiah. Lanjut ke PKK atau farmasi, klinik, dan komunikasi, di mana prospek kerjanya bisa jadi di bidang perdagangan, kemudian ada bidang farmasi komunikasi, bidang kebijakan, dan terakhir bidang industri kosmetik. Biayanya dimulai dari 0 sampai 12.500 rupiah. Kemudian lanjut ke arsitektur atau AR. Jurusan ini bisa bekerja di instansi pemerintah, arsitek in-house, konsultan arsitektur, dan biayanya dimulai dari 0 sampai 12.500 rupiah. Kemudian dari jurusan manajemen bisnis, prospeknya dimulai dari akuntansi, staf keuangan, dan ada marketer. Biayanya dimulai dari 0 sampai 20 juta rupiah. Kemudian dari jurusan IT atau informatika, prospek kerjanya bisa menjadi software engineer,
web engineer dan komputer network, biayanya dimulai dari 0 sampai 2.500 rupiah. Dan lanjut ke reputasi dari ITB, Institut Teknologi Bandung ini sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, meraih peringkat 235 dunia dengan poin 39,5 poin. Kemudian dari fasilitas yang ada di ITB dimulai dari transportasi, asrama, kemudian ada sarana olahraga, toko, kesehatan dan juga kantin. Dan terakhir ada dari visi-misi visinya sendiri yang menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Dan sedikit tambahan dari jenis beasiswa yang ada di ITB dimulai dari KIP atau KIP kuliah, Jimbe Asian, kemudian Jarum Plus, kemudian Didik Masih, dan terakhir ITB untuk sekian dari yang saya bisa jelaskan, dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Tadi bagus ya, penampilan dari kelompok 2. Nah, sekarang kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu refleksi. Untuk refleksi ini, pertanyaan pertama yaitu apa informasi baru yang kalian dapat dari kegiatan ini? Siapa yang mau mencoba menjawab? Ayo, ya silakan Mira. Saya ingin tahu macam-macam jurusan yang ada di suatu PTN, dan informasi lainnya saya ingin tahu karena berkat kelompok ini, jadi masing-masing kelompok udah mendapatkan tugas tertentu, PTN tertentu dan jurusan tertentu, jadi dapat lebih banyak informasi. Ya, bagus ya. Gitu ya. Jadi barusan adalah informasi baru yang dapat Mira ambil dari kegiatan ini. Nah, kemudian yang kedua, apa pengalaman yang didapat dari kegiatan ini? Coba siapa? Silakan Mira. Dari pengalaman yang saya dapat, lebih bisa dalam kerja kelompok, juga lebih bisa membuat light mapping. Oke, sip. Silakan. Bagus ya. Dan yang ketiga, apa yang dirasakan sesudah melakukan kegiatan ini? Siapa yang mau? Silakan. Ya, boleh. Dina dulu. Baik, untuk yang saya rasakan pribadi sesudah melakukan kegiatan ini sangat menyenangkan, dikarenakan dengan tugas kelompok ini kita bisa bekerja sama dengan teman-teman dan juga mendapatkan pengalaman membuat mapping. Oke, sip. Ya, bagus ya. Nah, ada pertanyaan lagi, yaitu apa yang menjadi latar belakang kalian memilih prodi yang ada di dalam tugas MMB? Tadi kan dalam satu PTN kemudian 5 prodi ya. Nah, latar belakang kalian atau alasan kalian memilih 5 prodi tersebut apa? Silakan, siapa yang mau jawab? Silakan. Alasan saya memilih prodi dari ini karena menurut saya prodi ini sesuai dengan minat dan bakat. Oke, ya bagus ya. Jadi prodi yang kalian tadi pilih, yang menurut Amel yaitu sesuai dengan minat bakat yang kelompoknya miliki, gitu ya. Gitu. Nah, yang kelima, apa kendala yang dialami ketika melaksanakan kegiatan ini, terutama dalam diskusi kelompok dan pencarian informasi tadi? Apa kendalanya? Ada yang mau? Saya Pak. Ya, silakan ngomong. Baik, kendalanya adalah yaitu akses internetnya kurang bagus Pak, sehingga kita sulit untuk mencari informasi di Google. Oke. Selain itu, dalam diskusi kelompok gimana? Dalam diskusi kelompok, alhamdulillah baik Pak, tidak ada kendala sedikit. Oke, ya bagus ya. Nanti kendalanya dalam pencarian informasi saja ya. Tadi kendala dari segi internet yang kurang memadai, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa rencana yang akan dilakukan untuk studi lanjut masing-masing dari kalian? Siapa yang mau menjawab ini? Ya, silakan Mira. Baik, rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan studi ini, saya akan lebih mencari banyak informasi mengenai PTN yang saya inginkan,
Itu ya, bagus. Nah, lanjut ke Mira tadi, kapan rencana tersebut akan dilakukan? Rencana tersebut sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya. Mungkin saya akan lebih banyak lagi mencari informasi setelah nanti dibagi rapor, karena itu akan menjadi keputusan terakhir untuk saya mempertimbangkan nilai rapor dengan jurusan yang saya ambil. Bagus ya. Berarti rencana terdekatnya mungkin mencari informasi secara lebih detail ya dari jurusan yang akan kamu tuju. Kemudian yang ketiga, apa langkah yang akan dilakukan untuk merealisasikan perencanaan tersebut? Siapa? Ya, silakan Dina. Langkah yang akan saya lakukan untuk merealisasikannya yaitu dengan mencari informasi lagi. Setelah itu juga menunggu hasil rapor sehingga bisa menyesuaikan dengan jurusan yang akan saya ambil. Saya juga akan mengikuti webinar-webinar agar menambah pengetahuan saya tentang cara masuk PTN dan mengikuti olimpiade yang sehingga bisa mendukung nilai saya. Dan yang terakhir akan mengkomunikasikan dengan orang tua saya sehingga antara jurusan yang saya inginkan dan orang tua inginkan bisa sama. Oke, ya, bagus sekali ya. Apa jawaban langkah konkret dari apa yang akan kita lakukan? Nah, yang lain saya harap mencoba mengikuti hal tersebut ya, terutama komunikasi dengan orang tua, karena nanti jangan sampai ada penolakan ya dari orang tua gitu. Jadi cara komunikasi kalian harus bagus. Nah, dan yang terakhir, bagaimana pesan dan kesan dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini? Siapa yang mau? Ya, silakan Fajar ke depan. Yang ingin menjawab buat pesannya sendiri dari saya, khususnya buat kita para siswa-siswi SMA yang memiliki ke perguruan tinggi, usahakan kita harus semangat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, terutama ketika ingin mendapatkan jurusan yang kita inginkan, dimana kita harus menguatkan di mata pelajaran yang harus kita butuhkan atau diperlukan di jurusan itu, dan juga jangan lupa kita harus memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat kita sendiri, karena kalau misal kita melakukan sesuatu tapi itu tidak sesuai dengan minat dan bakat kita sendiri, maka pekerjaan itu akan terasa berat dan juga sulit. Dan walaupun kita bekerja di yang berat, Ya. tapi karena itu merupakan minat dan bakat kita, maka seberat apapun itu maka akan terasa lebih ringan. Dan dari kesan saya sendiri, awalnya saya bingung gimana cara bikin mind mapping dan mencari informasi tentang ITB yang cukup rumit. Dan tapi karena kita bekerja sama untuk membuat mind mapping itu, maka kesulitan itu akan mudah kita lalui. Ya, Sekian dari bagusnya. saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Nah, jadi gitu ya teman-teman, anak-anak sekalian, kalian ini sudah kelas 12 ya, semester 1 sudah kalian lewati, kalian tinggal menunggu nilai di semester 1 ini atau semester 5 ya. Nah, kedepannya saya harap kalian tetap termotivasi ya, terlepas dari apapun jurusan atau perguruan tinggi negeri yang akan kalian tuju. Saya harap kalian berusaha semaksimal mungkin. Itu dari sekarang. Kenapa harus dari sekarang? Karena SMBP itu ya, yang memakai nilai rapor itu sebentar lagi ya, nggak nyampe 2 bulan lagi. Jadi saya harap kalian dari sekarang coba fixkan jurusan yang diinginkan dan juga PTN yang diincar ya, supaya nanti menjelang pendaftaran itu kalian sudah tidak bingung lagi ya, supaya nanti itu tinggal sat-sat lah istilahnya, nggak mikirin lagi jurusan apa nanti itu, tapi mikirinnya lolos atau enggak. Nah, kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak berarti harus mencari alternatif lain itu di SNBT gitu ya. Nah, maka dari itu saya harap kedepannya bagi yang masih bingung ya, bagi yang masih bingung, bagi yang masih punya problem misalkan ketidakcocokan jurusan dengan yang orang tua inginkan, nah silakan
menyimak ya. Nanti saya ingin mendengarkan apa keresahan, kemudian masalah yang kalian miliki terkait kalian ini, gitu ya. Saya harap dari pertemuan ini sedikit membuka ya. Istilahnya kan pertemuan itu mind map ya, peta pemikiran yang saya harap kedepannya kalian peta pemikiran yang kalian tuangkan tadi bisa kalian serap informasinya, kemudian kalian dalami gitu ya, supaya nanti pemilihan jurusan tepat sesuai minat dan bakat gitu. Nah, pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan melakukan di mungkin 2 seminggu ke depan ya, gitu. Jadi kedepannya tetap bimbingan kelompok tapi dengan judul yang berbeda ya, nanti akan diberitahu ketika pelaksanaan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mari kita, siapa yang mau coba menyimpulkan apa yang didapat dari pertemuan kali ini? Siapa yang mau coba menyimpulkan ke depan? Ya, silakan ya. Ke depan kesimpulan. Baik, jadi kesimpulannya untuk pertemuan kali ini kita harus lebih banyak mencari informasi tentang universitas yang kita inginkan, juga tentang prodi, baik itu sesuai dengan bakat dan minat kita. Biaya pendidikannya juga harus kita cari tahu lebih dalam lagi. Juga buat persiapannya mungkin dari nilai rapor yang harus baik buat kita bisa prospek kita buat bisa lolos itu bisa. Ya, bagus ya, silakan tepuk tangan. Nah, gini ya. Jadi saya harap setelah pertemuan ini kalian menganalisis kelebihan-kelemahan kalian dalam pemilihan jurusan gitu ya. Karena harus realistis sesuai dengan minat bakat dan juga kemampuan diri gitu ya. Nah, kedepannya juga tadi seperti yang kita bilang tadi, silakan ikut olimpiade kejuaraan yang bisa mendukung dari jurusan yang akan kalian ambil gitu ya. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas aktifan kalian tadi ya dalam membuat mind mapping dan diskusi kelompok gitu ya. Insya Allah mind map ini akan dipajang di ruang BK ya, sebagai apresiasi dari apa yang telah kalian lakukan. Oke, cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kalian keluar ruangan, sebelum kalian kembali lagi beraktivitas, nanti di grup akan saya coba share evaluasi hasil dari pertemuan kali ini ya, melalui Google Form ya. Nanti Google Formnya silakan kalian isi supaya saya tahu apa yang sudah dicapai dari pertemuan kali ini dari diri kalian ya, gitu ya. Ya, silakan